Selamat datang dalam e-learning pengantar redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Setelah melaksanakan pembelajaran e-learning ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu menjelaskan redesain sistem perencanaan dan penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi yang akan kita pelajari dalam e-learning ini meliputi 3 hal. 1. Redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Kedua, penggunaan logical framework dalam penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Yang ketiga, struktur informasi kinerja. Bersama saya Ahmad Junaidi, Widya Iswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang meliputi latar belakang redesain sistem perencanaan dan penganggaran atau RSPP, tujuan RSPP, perbedaan money follow function dan money follow program. Berikut penjelasannya. Untuk menjelaskan tentang materi ini, saya akan berbincang-bincang dengan calon peserta yang akan mengikuti e-learning, yaitu Bang Mamet. Apa kabar Bang Mamet? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana Pak? Baik. Yuk kita ngomongin masalah RSPP. Bang Mamet kan calon peserta ceritanya ini. Oh iya Pak. Sebelum itu agar kita nyambung, Bapak mungkin terangkan dulu nih apa sebenarnya RSPP itu. Karena kan Bapak tahu ya, saya bukan dari bagian keuangan maupun perencanaan. Jadi pertanyaan Bang Mamet, apa sebenarnya RSPP itu ya? Ya betul Pak. Nah ini jawabannya yang nggak sederhana. Pertanyaannya sih pendek banget, tapi sederhana ya. Tapi jawabannya itu yang membutuhkan perenungan yang mendalam ini. Tapi saya coba menjelaskan sesederhana mungkin ya, sehingga bisa dipahami oleh para peserta. Jawabannya ada 3 bagian yang merupakan inti daripada mata pelajaran mengenai redesain sistem perencanaan dan penganggaran ini atau RSPP. Nah, yang pertama adalah mengenai definisi RSPP, yang kedua adalah apa yang sebenarnya didesain ulang atau dirancang ulang dalam hal kegiatan perencanaan dan penganggaran tersebut. Yang ketiga adalah apa sih perbedaan konsep sebelum RSPP yang menggunakan konsep money follow function dan konsep yang digunakan di dalam RSPP yang menggunakan konsep money follow program. Setuju? Setuju Pak. Oke, yang pertama ya. Silakan lanjut Pak. Yang pertama mengenai definisi. Nah, secara peraturan ini Bang Mamet tidak ada definisi resminya. Apa yang dimaksud dengan RSPP itu tidak ada. Jadi kalau tidak ada definisinya, bisa dong kita mendefinisikannya sendiri-sendiri Pak? Nah ini kalau saya ini kurang sepakat, kurang setuju karena RSPP ini merupakan kumpulan kata atau frase di mana masing-masing ini sudah mempunyai arti tersendiri. Dan arti masing-masing kata ini bisa kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sebagaimana penjelasan slide ini ya, coba dilihat arti dari masing-masing ini. Oh iya Pak, baik Pak. Nah, kalau itu dipadu-padankan tiap kata tersebut menjadi satu frase, redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Artinya adalah membuat rancangan ulang sistem dalam hal merencanakan dan merancang alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran program atau kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Nah, inilah definisi dari RSPP. Bisa dipahami, Bang Mamet? Ya, siap. Bisa ya. Pak, silakan dilanjut. Nah, penjelasan tadi, definisi tadi ini memancing atau memicu pertanyaan yang berikutnya. Apa
sebenarnya yang didesain ulang dalam perencanaan dan penganggaran. Desain ulang perencanaan dan penganggaran ini dapat digambarkan dengan perbandingan susunan program sebelum RSPP dan saat RSPP dilaksanakan. Nah, sebagaimana slide yang ada, ya, sistem perencanaan dan penganggaran pada saat sebelum dilaksanakan RSPP itu digambarkan di yang bagian atas. Ya, sementara yang bagian bawah merupakan susunan program menggunakan konsep RSPP. Nah, saya terangkan mengenai dua perbedaan tersebut, dua hal yang membedakan susunan tersebut. Yang pertama adalah mengenai program prioritas. Nah, program prioritas sebelum RSPP merupakan acuan. Jadi bukan programnya tersebut yang akan dilaksanakan, tetapi merupakan acuan dalam menyusun program kementerian lembaga. Nah, artinya apa? Artinya ada dua jenis program, yaitu program prioritas dan program kementerian lembaga. Ada dua jenis program ini. Artinya dua jenis program ini tidak sama. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat di yang gambar di bagian bawah, yaitu gambar konsep RSPP. Program prioritas itu sama dengan programnya kementerian lembaga. Namanya sama. Artinya kementerian lembaga itu ya melaksanakan program prioritasnya presiden. Oh iya, saya jelaskan dulu ya. Yang dimaksud dengan program prioritas adalah program yang digagas oleh presiden berdasarkan visi misinya. Kalau Presiden Joko Widodo, visi misinya dikenal dengan nawacita. Nah, perbedaan kedua adalah penggunaan istilah atau terminologi output atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh program. Nah, sebelum RSPP, maka barang dan jasa yang dihasilkan oleh program disebut output. Oke, kita pahami itu ya, Bang Mehmet ya. Nah, setelah RSPP atau pada saat RSPP, terminologi output ini menjadi dua. Satu yang disebut klasifikasi rincian output, dan satu lagi adalah rincian output atau RO. RO ini adalah terminologi atau istilah mengenai output yang sama dengan konsep sebelum RSPP. Kalau KRO ini adalah kumpulannya RO-RO yang sejenis dan satuannya sama. Kalau contoh KRO itu seperti apa? Kalau KRO contohnya kan kelompok daripada RO. Contohnya itu adalah kegiatannya atau ya kegiatannya di teman-teman kita di perpajakan atau kantor pelayanan pajak ya. Salah satu RO-nya mungkin adalah penerbitan kartu NPWP baru. Iya, Pak. Oke. Atau yang lain lagi adalah penyuluhan perpajakan. Nah, ini dua RO yang berbeda. KRO-nya kalau terkait dengan kantor pelayanan pajak mungkin adalah KRO-nya digabung menjadi satu adalah layanan perpajakan. Kira-kira itu gambarannya. Oh, seperti itu ya. Nah, gini Bang Mehmet. Nah, penjelasan mengenai dua hal yang dibedakan di dalam konsep sebelum RSPP dan saat RSPP ini tadi memicu juga pertanyaan yang terakhir, apa sih yang membedakan atau konsep yang membedakan konsep sebelum RSPP dan setelah RSPP. Kita tahu bahwa sebelum RSPP itu menggunakan konsep money follow function ya. Sementara kalau di RSPP menggunakan konsep money follow program. Nah, perbedaannya ada tiga hal yang utama. Nah, sebagian tadi sebenarnya sudah dijelaskan di gambar
yang tadi itu, yang perbedaan susunan tadi ya. Iya. Tapi saya jelaskan lagi mengenai dua konsep ini ya, antara money follow function dan money follow program. Yang pertama mengenai program prioritas. Nah, tadi udah dijelaskan singkat ya di bagian apa yang diubah ulang terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Nah, ini saya jelaskan sesederhana mungkin atau seringkas mungkin ya. Kalau konsep money follow function, nah program prioritas ini harus diterjemahkan atau ditransformasikan menjadi program-program kementerian lembaga yang sesuai dengan tugas dan fungsi KL dan unit eselon 1. Artinya kalau diterjemahkan berarti nanti akan muncul program-program KL yang banyak. Iya. Nah, oke. Namun kalau konsep money follow program ini ya namanya itu langsung dilaksanakan oleh KL, oleh kementerian lembaga dengan nama program yang sama. Itu konsep money follow program. Artinya programnya yang digagas presiden itu yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga. Tugas fungsi KL, tugas fungsi kementerian lembaga dan unit eselon 1 itulah yang akan menyesuaikan. Kira-kira mana sesuai dengan tusinya itu dia akan melaksanakan program tersebut. Nah, yang kedua mengenai kegiatan. Kalau berdasarkan konsep money follow function, kegiatan adalah cerminan atau terjemahan dari tugas fungsi unit eselon 2 atau satker. Nah, dalam hal ini karena ini tugas dan fungsinya sudah dipastikan sehingga dia tidak akan melaksanakan sasaran-sasaran program yang tidak sesuai dengan tusinya. Nah, hal ini sangat memungkinkan bahwa ada sasaran programnya, program prioritasnya Pak Presiden ini tidak terlaksanakan dengan baik karena ada yang tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan tusi daripada unit eselon 1 atau satker. Nah, berbeda halnya dengan konsep money follow program karena sasarannya ini harus dilaksanakan ya, artinya sasaran program ini diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan ini yang nanti dilaksanakan oleh unit eselon 2 atau satker yang sesuai dengan tugas fungsinya. Bagaimana dengan kalau sasaran program ini tidak sesuai atau tidak ada yang tugas fungsi satker atau unit eselon 2 yang sesuai? Ya, Presiden mungkin akan menetapkan ya tugas fungsi yang terdekat itu yang akan melaksanakan. Jadi semuanya nanti akan terlaksanakan, terdeliver sasaran-sasaran program ini. Oh, begitu ya, Pak. Oke, nah yang ketiga, nah ini masalah output. Tadi sudah dijelaskan. Output berdasarkan konsep money follow function itu adalah hasil daripada kegiatan yang ada. Sementara berdasarkan konsep money follow program ini ada dua tadi, KRO, klasifikasi rincian output, dan RO. Nah, itu secara ringkas perbedaan dua konsep tersebut. Ya, bisa dipahami Bang Mamet? Dari jawaban tiga hal tadi, maka sebenarnya inilah inti daripada konsep RSPP, bahwa semua upaya dalam bentuk program itu memusat atau tertuju kepada satu tujuan tertentu, yaitu output program agar dapat dicapai secara terfokus gitu, fokus, tidak ada kendala organisasi yang akan melaksanakan, semuanya mengupayakan output program ini tercapai. Output program ini bentuknya apa sih? Output program ini bentuknya adalah perubahan nyata kondisi di masyarakat yang lebih baik
tentunya sesuai dengan bidang-bidang dari program tersebut sasarannya. Kalau kesehatan ya peningkatan kesehatan, misalnya kesehatan ibu dan anak. Nah, ini sesuai dengan sasaran dari program kesehatan. Kalau pendidikan sesuai dengan program pendidikan, misalnya peningkatan prasarana dan sarana sekolah misalnya. Itu sesuai dengan bidang-bidang yang ada. Intinya seluruh programnya presiden tersebut bisa mengubah secara nyata kondisi masyarakat yang lebih baik. Ini akan diwakili dengan slide yang berikut ini, Bang Mamet bisa lihat ya. Di slide itu kelihatan bahwa upaya tadi itu yang ada di belakang ini itu adalah yang banyak titik-titiknya ini adalah organisasi. Semuanya harus mengikut untuk satu tujuan tertentu, tujuan program tersebut, yaitu merubah outcome atau mencapai outcome tertentu. Kira-kira ini gambaran secara utuh inti daripada RSPP. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya dan bisa dipahami untuk penjelasan terkait RSPP ini. Baik, terima kasih Bang Mamet atas perbincangan ini ya. Semoga ini mewakili calon peserta dari e-learning tersebut. Baik, terima kasih Bang Mamet. Yuk, sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak. Bapak Ibu, demikian penjelasan mengenai redesign sistem perencanaan dan penganggaran. Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari penggunaan logical framework dalam penerapan redesign sistem perencanaan dan penganggaran. Selamat belajar dan terima kasih.